Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lagi apa? Gak apa-apa itu. Oh, udah makan? Belum lah. Gimana tadi kerjanya? Baca dulu. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama konten? Gak tahu. Kalau konten kan Kalau konten kan ditonton oleh publik, tapi kalau kamu sampai emas setiap hari. Mana boleh? Gak boleh lah. Bukan mobil. Ya kan, siapa tahu lewat foto kan bisa virtual. Emang nyimpen foto? Ya banyak lah, namanya juga pacaran. Paling foto yang satunya. Enggak ada. Ya, cuma kamu tahu ini ada di galeri. Masa? Di foto gak ada? Foto kamu gak ada? Fotoku apa? Fotomu, fotoku ada. Terus foto kita kapan? Foto yang apa? Yang duduk berdua di pelaminan. Iya, sabar tuh. Kan ini masih ngumpulin. Kamu tahu nggak? Tahu apa? Ya nggak tahu. Kan aku tanya. Ya mana aku tahu, kamu aja sendiri nggak tahu. Oke, kalau gitu kamu mau nurut aku nggak? Ya nurut apa dulu? Mau nggak? Ya kalau beresiko ya gimana? Ya udah deh, nurut deh. Kalau gitu sekarang keluar rumah. Iya. Udah. Terus kamu lihat bulannya di mana? Di langit. Ya, kamu lihat bulannya kayak gimana bentuknya, bagus nggak? Ini setengah sapi, tapi kayak nggak sapi-sapi banget. Bagus sih. Kamu tahu nggak kenapa bulannya kayak gitu? Nggak tahu. Coba kamu senyum. Apa? Coba kamu senyum. Udah. Ya udah. Karena bulan itu tuh sama-sama indahnya sama senyuman. Ibu udah bisa aja kalau ngobrol. Enggak, itu kayaknya bulan purnama deh. Kamu tadi telat keluarnya. Tadi aku ngelihatnya bulannya bulat indah. Bagus banget. Mungkin ini udah dimakan serigala, mungkin saja. Kan pas kita tahu sakit dimakan serigala. Serigalanya kamu. Kok aku? Mana ada serigala makan bulan? Ya ada, buktinya di Naruto ada. Itu Naruto ya. Mana bisa Narutonya ada di sini? Kamu pikir ini Konoha? Ya kamu nggak tahu sih. Setianya Naruto sama Sakura, padahal Sakura udah milih Sasuke tapi tetap masih diminta. Naruto playboy kayak kamu. Kok bisa? Iya, gak cukup satu cewek. Udah jelas-jelas masih udah jelas-jelas suka sama Hinata. Hinatanya menghargai, malah sukanya sama Sakura. Yang jelas-jelas Sakura suka sama Sasuke. Kamu kan gitu. Udah jelas-jelas aku sayang sama kamu, malah sayang sama yang lain. Mana ada siapa gitu? Ada. Aku setia ini. Buktinya kita. Setiap tikungan ada. Apa? Setia itu banyak artinya. Setiap tikungan ada. Terus. Gitu. Terus gimana? Kalau nggak gitu berarti gini. Ya kayak gitu juga. Maksudnya kayak gini loh. Kalau artiku sendiri ya, setia itu S selalu emang selalu T. emang T tiap
Selalu emang dia T. I. I. Ikut. Kok ikut? Selalu. A. Tadi apa? Diulang. Ya, Selalu ini orang yang eja ingin sendiri, lupa-lupa ikut. sendiri. Selalu A. ingin ikut. A. Gitulah pokoknya. Gitu. Yes, pokoknya gitulah. Enggak gitu ya. Ada lagi S. Apa? Selamanya. E. Emang tetap selamanya. T. Tapi Tetap sama kamu. tetap sama kamu. Terus I. Ini yang dinamanya perasaan. Terus A. aku padamu sayang. Selamanya, ya tetap selamanya. Ini adalah perasaan aku padamu sayang. Gitu. Iya, aku sayang kamu. A-nya aku sayang kamu. Aku padamu. C. Pacarku gombal. Enggak gombal kok. Kamu seneng ya digombalnya. Padahal aku udah serius. Ya kan ngomongnya sambil tertawa. Coba dong ngomongnya itu sambil kayak menunjukkan emang benar-benar itu omongan dari hati. Halo. Ya, Ayang coba. Aku punya lagu buat kamu. Apa? Lagu anak-anak. Kamu tahu nggak? Anaknya itu apa? Dengerin ya. Apa ya? Lupa. Nggak tahu. Kalau kamu sendiri gimana? Ya. Kamu pernah dengar lagu ini nggak? Apa? A B C D E F G H I love you, will you marry me? Aku tahu. Itu artinya Terus jawab. aku ingin menikah sama kamu. Ya dibalik dong, orang I love you. I love you to my honey. I will you in marry me you. Oh, apa itu? Aku ingin kamu menikah dengan kamu. Enggak gitu. I will you in marry me with you. I will you in marry me with you. I won't marry you. Aku akan menikah denganmu. Mana sih? Itu apa? Punya cowok nggak peka kayak gini, tukerin aja sama ban bekas. Lumayan. Kamu tahu? Enggak. Bedanya kamu sama Honda? Tahu. Apa? Kalau Honda itu kan motor. Ya salah. Iya, kalau Honda itu motor. Ya salah. Aku kan ayang kamu. Salah. Oh, berarti aku bukan ayang kamu dong? Kamu ayangku. Gini loh, kamu sama Honda itu nggak ada bedanya, sama-sama one heart, satu hati, jatuh cinta. One heart gitu. Honda Beat, one heart. Kamu tahu nggak? Bedanya kamu sama Scoopy? Nggak tahu. Kalau Scoopy itu punya temen aku, kalau kamu punya aku. Nah, kamu tahu nggak bedanya kamu sama obat lamuk? Bedanya kamu sama obat lamuk? Apa ya? Nggak tahu. Apa yo? Obat lamuk kan makin lama makin habis. Tapi kalau aku makin lama makin tumbuh rasa cintaku. Mana bisa kayak gitu? Kan obat nyamuk coba kamu sumet kan makin lama kan makin habis sih. Enggak pernah pakai obat nyamuk aku. Mana tahu? Berarti pakai Sovel. Apa bedanya kamu sama Sovel? Enggak. Apa bedanya aku sama Sovel? Kalau Sovel itu wanginya cuma di badan. Kalau kamu wanginya tahan lama. Iya. Salah. Ada lagi. Itu bisa jadi ngomong ada lagi. Apa? Ya kok bisa jadi? Kok pikir kuis? Enggak cocok. Maksudnya ada lagi. Kalau Sovel itu buat mencegah nyamuk. Kalau kamu, kok kamu sih? Aku. Kalau aku mencegah kehilangan kamu. Emang aku apa? Bukan itu. Ada lagi. Apa tuh?
ada lagi tuh banyak. Harusnya salah enggak gitu, kenapa jadi ada lagi? Iya. Ya, salah. Bukan itu. Terus apa? Kalau Sovel kan melindungi kamu dari nyamuk, tapi kalau aku melindungi kamu dari cowok lain. Mana ada orang aku di sini sendirian, gimana bisa melindungi aku? Ya kan kalau kita lagi bersama, kan kamu selalu tak kesampingkan. Maksudnya sebelah yang pokoknya yang jauh dari berbahaya, bahaya apapun. Kalau misalkan ada cowok lewat tak gandeng gimana? Ya kamu berarti nakal. Kamu nggak mau marahin cowoknya? Ya gimana mau marahin cowoknya, cewek pacarnya yang ganjeng loh. Nggak suka. ya harusnya ya kalau aku gandeng cowok itu bilang, mas jangan mau digandeng sama dia belum mandi gitu loh. Malah aku kamu tiernya ML sampai mana? Aku Iya masih epic. Sampai mana? Epic 1 bintang 3. Kamu tahu nggak pertandingan epic itu apa? Apa? Epic itu akhir dari pelabuhan cintaku. Nah, nyambung. Ya kan emang. Coba artikan epic di Google Translate. Epic. Iya. Mau jadi ngeja lagi. Epic comeback. Jadi itu hasil akhir gitu kan ya. Karena tadi epic comeback. Ya kita tunjukkan hasil akhir kita gitu kan ya. Kan kalau YouTuber yang memainkan tenang masih ada epic comeback. Jadi hasil akhirnya itu kita tunjukkan gitu. Ya tapi nggak digunakan dalam kalimat gombalin dong ya, kan nggak mudeng akunya, otakku tetek itu. Ya juga kan namanya kan manusia, kadang-kadang kamu tahu lah, kadang-kadang itu mengerti, kadang-kadang itu ya nggak juga. Kamu jangan merendah, kamu matematika aja udah jago. Nilaimu berapa? Coba itu 1 tambah 1 berapa ya, coba? 5. Kamu kok ya gini lah orang tahun 2022 ya pinter tapi pura-pura congok gitu. Kalau nggak tahu istilah congok itu bodoh atau goblok. Emang aku on. Aku kan enggak. Ya on buat memiliki hati orang lain, tapi pinter buat memiliki hatiku. Ya, kadang-kadang yang pura-pura bodoh suka disepelekan, tapi giliran dianya udah pintar, malah yang ninggalin namanya salah. Aduh. Kamu sih udah tahu kasih setia, tambah milih yang bangsa. Coba kamu ketemu aku dari dulu, mungkin ya hidupmu nggak kayak sekarang. Mana mau aku ketemu kamu dari dulu, orang kamu dulu juga nakal, sama aja. Apa bedanya? Oh iya ya. Ya nggak gitu juga. Orang yang punya kesalahan tidak mengakui kesalahan ialah orang yang paling kan senakal-nakalnya aku tidak pernah ninggalin cewek. Ayo. Tapi nyatanya ceweknya banyak. Terus apa? Ya bukan banyak, itu aku cuma teman semua. Teman tapi panggil sayang. Gimana? Mana ada aku panggil sayang? Ya kamu kali. Mana ada aku panggil sayang? Kan aku cuma panggil beb, honey gitu. Gak sayang. Ya sama aja. Aslinya di sini tuh ya. Aslinya di sini itu yang bingung itu siapa? Kamu. Kok aku? Sekarang aku tanya, di dunia ini ya, yang paling benar siapa? Cewek apa cowok? Apa? Di dunia ini yang paling benar cewek apa cowok? Cewek. Ya udah, berarti kan kalau misalkan aku nuduh kayak gitu ya kamu harus siap. Oh ya salah gitu. Karena kamu cowok coba salah. Aku mau tanya ya, misal kita beli pentol, terus pentolnya itu kepedesan sampai kamu kepedesan. Padahal yang minta kamu, yang salah siapa? Yang jual lah, yang jualnya kan cowok.
Siapa suruh bikin sambal pedes coba? Terus misal kamu sama aku nih ya, nah kan di situ udah tahu ada got. Terus tiba-tiba kamu kesandung, kakimu masuk sapu, ya got itu. Kamu nyalain siapa? Ya gotnya lah, ngapain di situ? Pindah dikit apa? Geser kek? Udah tahu aku jalan, kan aku jadi jatuh. Oh ya udah, berarti aku aman. Ya kamu aman untuk sementara. Ya kan katamu kan tadi salahnya si pokoknya serba benar ya, berarti aku aman, berarti yang disalahkan itu barangnya bukan aku. Ya gini Ya kan Jon. nanti Jadi kayak gimana ya, aku ini berarti termasuk golongan kategori cowok yang itu, yang apa, yang beruntung, karena kan biasanya kan cewek sama cowok itu cowok yang selalu disalahin. Beli skincare salah, beli desain mukanya cowoknya yang disalahin, terus apa Nggak gitu makan juga ya. kepedesan cowoknya juga yang disalahin, pokoknya Nggak apa gitu. cowoknya juga yang disalahin. Kan biasanya di TikTok gitu. Nggak gitu kan, kalau misalkan aku belum selesai ngomong, kalau misalkan tukang pentolnya ngasih cabai kepedes ngasih sambal kepedesannya, aku marahin tukang pentolnya, Pak gimana sih kok kasihnya pedes banget gitu ya. Berarti masnya yang request, ya kamu yang kena berarti kalau bapaknya gitu. Kok Aku aku? bilang, yang gimana sih, kamu udah tahu aku suka pedes tapi nggak gini pedesnya gitu. Terus kalau misalkan ini ya, aku jatuh ke selokan tadi, maksudnya gitu masih satu. Ya bener, aku marahin selokannya, kenapa di situ, kenapa nggak minggir dikit? Ayang juga sih, ngapain nggak nyuruh dia minggir coba lah, suruh dia minggir dikit, nggak usah di situ, udah tahu aku mau jalan, nanti aku jatuh, kamu nggak nolongin juga, mau kamu jatuh bareng sama aku, tak tinggalin habis itu. Jahat kamu. Ya udah tahu aku jatuh kok malah ditinggalin. Jadi tolong dong. Lagian juga kalau nggak ditolong yang nganterin aku pulang siapa? Aku. Ya udah, berarti kan tetap ditolong, tetap butuh kamu. Tadi Yang jalannya, yang waktu itu sih. apa? Jalan yuk. Apa sih? Jalan yuk. Kemana? Nggak tahu, terserah. Sebenarnya yang ngomong kayak gini itu harusnya cewek. Kenapa jadi cowok yang bilang terserah? Oh gitu ya. Kebalik. Biasanya tuh cewek yang ngajak kan, jalan yuk. Baru dijawab cowoknya, kemana yang? Terserah deh mau kemana, yang penting sama Ayang gitu. Lah ini cowoknya yang ngajak, dia yang bilang terserah. Terus maunya gimana? Tukeran gender kah kita? Ayo. Ya jangan lah. Nanti kamu ngondek, Ayang. Nggak ahli aku dalam kayak gitu. Masa? Perasaan kemarin udah cosplay kayak gitu. Kapan? Kamu jangan ngarang Iya, kemarin pas jalan sama aku kamu cosplay jadi kayak gitu, kayak tante-tante gitu, ngondek gitu. Nggak ada ya. Kemarin yang pakai jilbab itu, coba di-share. Enggak. No. Kamu pantas loh jadi cewek cantik ya kan. Kita saingan yuk. Aduh, mekanik aja yuk. Aku mau tanya sih. Kenapa? Menurutmu ya, kriteria cewek yang banyak disukai, kriteria cowok yang banyak disukai Cowok. apa? Kenapa jadi cewek? Kriteria cowok. Ya, yang banyak disukai cewek itu apa? Kriteria cowok yang banyak disukai cewek. Itu pribadiku apa rata-rata nih? Ya terserah, mau pribadi dulu nggak apa-apa, rata-rata dulu nggak apa-apa. Kalau rata-rata yang jelas pasti berduit ya. Nggak salah. Sebenarnya cewek itu jujur sih, kalau kalau secara realistis ya mereka nggak pernah mandang fisik sebenarnya ya kan, asalkan cowoknya ini kelihatan rapi, wangi gitu nggak sih. Jadi kayak apa ya, cewek tuh ngerasa kayak enak gitu loh jalan sama cowoknya gitu. Lah udah nggak ganteng, nggak wangi, nggak pernah mandi, ya siapa yang mau jalan coba? Berarti Ya kan? cewek itu semuanya Satu, mandang fisik. nggak mandang fisik. Jadi satu, setidaknya kalau nggak ganteng dia itu wangi terus rapi gitu, bukannya harus ganteng, wangi atau nggak rapi gitu. Setidaknya mandilah,
Terus yang kedua, royal. Nah, kadang cowok royal ini susah didapetin. Soalnya kenapa? Kebanyakan cowok royal itu ya memang royal, tapi ujung-ujungnya kadang diungkit-ungkit gak sih? Jadi kayak apa ya? Udah ngajak jalan ceweknya, dia yang traktir, sok-sokan kayak aku bayarin gak apa-apa kok. Anak udah kalau udah tengkar gini, kamu nggak tahu ya, yang biayain atau yang beliin kamu skincare yang biasanya traktir kamu makan siapa? Kena lagi ceweknya ya kan, padahal ceweknya nggak minta gitu loh. Kok ya tahu diri kalau nggak bisa royal nggak apa-apa, setidaknya nggak usah kayak gitu, bilang aja nggak punya duit, nggak mau modalin ceweknya, itu aja repot banget. Terus yang ketiga, setidaknya sering kasih kabar lah ya, kalaupun sibuk, apa ya, ini termasuk kayak perhatian gitu loh, kayak perhatian gitu, sering kasih kabar, ya nggak sering-sering juga, setidaknya kalau nggak sibuk-sibuk banget ya seringin waktu lah buat ceweknya gitu. Jangan pas ada waktu buat ceweknya ujung-ujungnya sama temennya, giliran ada waktu buat ceweknya malah dibuat main game, malah dibuat yang lain. Kasihin itu cewekmu, emang kamu bakalan hidup sama temenmu, bakalan hidup selamanya sama game, sama hobimu, sama yang lain? Kan enggak, kamu bakalan hidup sama cewekmu, sama pasanganmu gitu. Kamu nikah juga sama pasanganmu. Kalaupun nanti kamu punya hobi atau apa gitu, bisa dirundingkan lah ya, bisa apa namanya, kayak ngobrol kayak, yang aku punya hobi kayak gini, kamu keberatan nggak kalau misalkan pasangan bilang oh nggak apa-apa, aku dukung ayang, itu bagus kayak gitu. Ya udah, berarti kan kamu dapat lampu hijau dari cewekmu gitu loh, dari pasanganmu, dia udah nyetujuin hobimu, kesukaanmu. Cewek kayak gitu tuh langka banget, dan cowok yang bisa ngertiin ceweknya itu juga langka. Jadi nggak seenaknya sendiri, sama-sama ngertiin aja ya. Yang ke berapa tadi? 3 ya? 3 itu pengertian. Terus apa namanya, peka. Ini yang jarang banget ditemuin sama cewek-cewek pekanya dong. Tapi aku nggak belain cewek ya, kadang cowok juga udah peka tapi ceweknya nggak tahu diri gitu. Cuman aku di sini netral aja sih, karena ditanya tipenya cowok, ya udah, peka itu penting ya. Memang nggak semua cowok itu bisa membaca pikirannya cewek, bisa tahu kayak apa namanya, cewek ini apa tuh, cewek ini kayak kayak mikirin apa, butuh apa. Nggak semuanya cowok itu tahu. Kadang apa ya, kadang cewek juga ngerasa kayak pengen gitu cowoknya paham sama apa yang mereka mau gitu, tapi ya nggak semua cowok itu bisa ngerti perasaannya cewek. Jadi cowok bukan paranormal, dan cewek tolong sadar diri ya, kalau cowoknya nggak peka diingetin aja. Tapi kalau cowoknya diingetin nggak mau, ya udah, cowoknya nggak baik berarti gitu. Ada lagi? Udah cukup sih. Ya udah, ya, aku minimal itu aja. Aku ini mau mau tanya satu lagi. Apa tuh? Sebenarnya ya, kalau emang semua tuntutan itu apa, hukumnya bagi cewek itu apa? Kalau masalah yang aku sebutin tadi itu sebenarnya wajib ya, nggak ada terkecuali, itu wajib. Semua cewek itu pasti butuh cowok yang kayak gitu. Karena apa? Cewek itu diciptakan dari tulang rusuk dan cowok dari tulang punggung. Jadi kodratnya cewek itu memang dilindungi, dipenuhi semua kebutuhannya dia, termasuk dimanja. Itu termasuk kebutuhan loh, kamu nggak tahu. Jadi kayak kamu punya pasangan, terus pasanganmu tuh manja gitu, terus kamu nggak suka, kayak kamu bilang kayak, kamu alay banget sih, nggak usah kayak gitu, kenapa? Misal ya contoh. Terus tiba-tiba pasanganmu, oh ya udah kalau kamu nggak suka kayak gini. Nah ketika dia dewasa, kamu bakalan kangen sama manjanya dia, yang kayak minta put. Sebenarnya cewek itu kuat loh, kamu nggak tahu kan? Cewek itu kuat, tanpa cowok pun cewek bisa. Soalnya gini, aku sendiri pribadi ya, bukain botol minuman, entah itu yang 1 liter apa yang 600 mili atau yang gede juga gitu ya kan, atau tutupnya galon sekalian, kita cewek itu sebenarnya bisa buka sendiri. Cuman kalau sama cowoknya biasanya, ayo bukain dong kayak gitu. Nah itu salah satu contoh kita itu menghargai kalian sebagai cowok. Di samping kita kayak
cowokku ini biar berguna gitu loh. Bukan berarti kalau nggak minta dibukain nggak berguna, enggak. Jadi kalau ada cewek yang kayak manja, bukain dong kayak gitu, ya udah sini bukain gitu, dibukain aja nggak apa-apa. Emang dasarnya cewek modelnya kayak gitu, suka minta manja dikit-dikit gitu. Tapi kalau nggak ada kalian ini para cowok, cewek itu ya jangan kan buka tutup botol, ngangkat galon aja kuat. Cuman kalau ada ayang aja pura-pura lemah, kan pengen dimanja, pengen kayak sini ayang aku bantu gitu. Nah di situ tuh cewek itu ada rasa kayak, aduh ayang aku baik banget mau bantuin aku, perhatian gitu. Masa kalian nggak mau digituin sama pasangan kalian? Kan enak, kayak kita dibutuhkan gitu. Soalnya kalau cewek sudah pakai logika dan dia nggak butuh cowok, ya cowok di dunia ini pasti jomblo semua, nggak ada yang punya pasangan, paham kan? Dan terus kenapa aku berani bilang kalau cewek itu kuat? Rata-rata ya akhir-akhir ini kan banyak banget tuh yang kasus perceraian ya kan, dan dimana kisahnya seorang cewek setelah dapat surat cerainya, mereka malah bahagia, bukannya malah sedih, karena mereka merasa ngapain aku punya suami kalau suamiku nggak berguna gitu. Maksudnya udah nggak punya waktu, udah nggak bisa nafkahi, udah nggak bertanggung jawab gitu kan. Jadi kayak kalian sebagai cowok harusnya tuh malu gitu loh, harusnya bikin cewek kalian itu takut kehilangan kalian, bukan mereka dengan senang hati melepaskan kalian gitu. Kalian malah nggak akan punya harga diri kalau ceweknya itu ngerasa kayak ngapain sih cowok kayak gitu doang, aku bisa nyari yang lebih. Nggak malu, maksudnya nggak ngerasa kayak anjir cowoknya rendah banget sih gitu, nggak ngerasa kayak kita cowok kok direndahin kayak gitu ya, nggak pernah ngerasa gitu. Padahal kita cewek ya, kalau ada kasus pemerkosaan dimanapun itu, kita sebagai cewek itu miris, bahkan sampai kita kesel sendiri gitu, kok tega itu cowok kayak gitu, kita cewek direndahin kayak gini, nggak bisa. Jadi kita cewek-cewek itu kadang baca berita aja suka kesel sendiri, suka gemes gitu loh. Kenapa harus cewek korbannya? Kenapa nggak sekali cowok yang digituin? Ayo, kenapa yang mati juga harus cewek? Udah diperkosa dibunuh, ya kan? Ya kita sebagai cewek nggak mau digituin, kita harus bangkit. Dan cowok kalau udah tahu kayak gitu, kenapa kalian nggak cari keadilan, nggak nge-up diri kalian jadi lebih baik, biar semua cewek itu takut kehilangan kalian, bukan kalian yang ditinggalin dengan cuma-cuma gitu, paham kan? Terus menurutnya Mas gimana? Ya semoga aja ini curhatan tentang masalah kemarin juga sih, tapi nggak apa-apa sih, di sini sharing-sharing. Oh jadi 11-12 sama sikap kamu yang kemarin. Ya mungkin kamu luapin sekarang. Enggak, sebenarnya bukan karena itu, kan Mas tanya aku, jadi aku jawab. Kalau masalah yang kemarin ya berhubung aku orangnya baik ya kan, aku bukan pendendam juga, jadi ya aku maafin. Buat apa sih aku ngambek lama-lama kalau ujung-ujungnya yang di ngambekin juga nggak peka. Apalagi yang model kayak gini ya guys ya. Tolong cari cowok yang benar-benar peka, yang nggak suka ngambek, yang suka nge-effort kalian, yang royalnya pakai banget, yang nggak perhitungan. Jadi jangan ngelihat cowok itu dari mukanya aja, jangan dari tampangnya dia ganteng terus dia bahagiain. No, kalian salah. Gak semua cowok ganteng modelnya begitu, dan rata-rata yang jelek juga sama. Jadi cari yang benar-benar bisa nerima kalian apa adanya. Jangan mempercantik diri, tapi memperbaiki. Ya kan? Iya. Karena cowok yang beneran mau nerima kita dan dia yang tulus sama kita, dia nggak akan pernah ngeliat visi kita kayak gimana. Hukum cewek temenan sama cowok apa? Nggak ada dong, nggak ada hukum, sah-sah aja cewek temenan sama cowok. Cuman kalau itu cowok cewek temenan sama sama cowok kayak gitu, maksudnya kalau mereka masing-masing punya pasangan, ya tolong dijaga jaraknya dan dijaga komunikasinya. Ya jangan mentang-mentang teman terus seenaknya aja. Alah dia kan temanku, kenapa sih pakai cemburu? Kita biasa aja, sebelum kenal kamu dia kenal aku duluan, kita temenan udah biasa. Yang namanya teman itu bisa jadi pasangan. Orang aku dulu sama kamu aja jadi temen kan, awalnya kita kenalan juga, kita temenan, terus akhirnya kita pacaran. Ya walaupun kalian temenan atau sahabatan udah lama, kalau salah satu dari kalian naruh hati atau naruh perasaan, ya bakalan jadi. Gimana enggak sekarang cewek itu gampang nyaman sama cowok, dan cowok itu gampang buka hati buat cewek. Apalagi kalau ceweknya udah kayak gini, aduh aku kemarin itu sama pacarku diginiin gini
gini nih, contoh ya curhat sama cowok, terus aku ditinggalin, aku dibikin nangis ini dan bla bla bla. Si cowok iba karena sahabatnya, wah kurang ajar tuh cewek, tuh cowok berani-beraninya sama sahabatku gitu. Tenang aja, nanti aku yang nemenin gini. Nah, mereka saling curhat, saling nyaman, udah kan ada aku gitu. Lama-kelamaan punya perasaan, karena cewek itu kalau cowoknya udah ngasih kenyamanan, dia kan lupa sama status mereka yang temenan atau sahabatan. Jadi ya, cewek sama cowok itu sebenarnya nggak bisa temenan, cowok sama cewek juga nggak bisa temenan. Dan kita cewek menyadari kalau kita itu gampang nyaman kalau udah dibikin nyaman. Dan cowok tolong ya disadari juga, nggak semua cewek kalian itu kuat gitu. Ada sebagian cewek, kalau misalkan kita kalau misalkan pasangan kita punya teman cewek, terus kita kuat kayak ya udah nggak apa-apa, cuma teman doang, tapi nggak tahu di belakangnya pasangannya itu mereka berdua ngapain gitu. Ntar bilang gini, nggak apa-apa, pacar aku percaya kok, tenang aja, kita jalan aja, nanti kan kita teman gini dan bla-bla. Jangan salah, apalagi kalau ceweknya ini ya spek intel kayak aku, nah udah dicari sampai akar-akarnya dan bakal ketemu, dan nanti ujung-ujungnya ya kalian berdua yang karena karma itu nggak akan salah alamat. Bahaya dong. Kalau ya dong. Kalau kamu berharap kamu disetiain sama selingkuhanmu, ya salah. Orang kamu aja selingkuh kok. Dia aja mau jadi selingkuhan kamu. Masa iya dia setia? Kan enggak. Sekarang logikanya gini, kamu punya pasangan, kamu punya teman, dan ternyata kamu lebih dekat sama temanmu dibanding sama pasanganmu. Berarti kan secara nggak langsung kamu mengkhianati pasanganmu. Terus kalian berdua sering jalan nih, teman sama pacarnya pasangan itu ya. Jadi kamu sama temenmu jalan berdua, terus cewekmu nggak tahu, tapi lama kelamaan cewekmu ini nyari tahu kayak semakin hari pacar aku kok semakin berubah ya sifatnya, terus dia lebih sering jalan sama ini, dia lebih sering deket sama ini dan bla 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 gitu ya kan. Terus si cewek ini nyerah akhirnya karena ketahuan kalian selingkuh. Si cewek ini nyerah kayak ya udahlah, kalau kamu lebih milih temanmu daripada aku aja yang mundur. Sekali cewek bilang mundur, dia nggak akan maju lagi. Pahamin itu. Kalau dia udah capek, dia nggak akan pernah maju, walaupun cuma selangkah, dia nggak akan maju. Dia akan tetap di situ. Kalau nggak di situ, dia mundur. Dia nggak akan maju. Terus, ketika kalian berdua menikmati keindahan perselingkuhan kalian di atas penderitaan pasangan kalian, percayalah di situ karma akan berjalan. Kamu udah nyelingkuhin pasanganmu dan kamu berharap selingkuhanmu setia, nggak akan bisa. Iya kalau dia masih tetap sama kamu. Kalau kalian tengkar, selingkuhanmu milih cowok lain, apa nggak sama aja? Kamu menyelingkuhi dan kamu riwayatnya diselingkuhi, akan lebih sakit daripada pasanganmu itu. Dan kamu akan lebih menyesal, karena pasanganmu nanti pasti bakal lebih bahagia daripada kamu yang udah nyakitin dia, yang udah mengkhianati dia. Jadi ya buat cowok-cowok di luar sana dan buat cewek-cewek di luar sana, kalau mau temenan yang beneran aja, gak usah temenan yang kayak apa sih kayak temennya itu punya perasaan gitu. Jangan gampang baperan. Kalau kalian yang baperan, gak usah punya teman please. Maksudnya kalau cewek ya sama cewek aja, kalau cowok sama cowok aja, jangan cewek sama cowok. Nanti kalau udah yang baperan ketemu baperan, udah kasih pasangannya itu. Secara pribadi aku sendiri nggak mau sih kalau pasanganku temenan sama cewek, trauma. Walaupun temen real aku nggak mau, cukup saudaranya sama aku aja udah. Kalau mau temenan sama cewek, itu ceweknya harus real, nggak punya perasaan sama cowokku, dan cowokku real nggak pernah ngerespon dia masalah perasaan. Udah, kalau masih ada dikit perasaan kayak aku mau deketin mas ini nggak apa-apa sih, dia kan juga cewek baik, kita teman aja. Kalau ada unsur kayak gitu, ya mending aku aja deh yang mundur gitu. Ya walaupun aku dibilang aku pasangan dan aku harus mempertahankan hubunganku, tapi kalau udah ngelihat model kayak gitu, ya mending aku yang mundur. Nggak bisa sih. Kenapa? Prinsip aku nggak bisa, emang nggak bisa. Karena aku punya trauma yang benar-benar, semua trauma aku itu berasal dari cewek. Bukan berarti aku nggak suka sama cewek ya, tapi rata-rata trauma aku itu datang dari cewek. Dimana riwayatku tuh nggak pernah aku ditinggalin karena terpaksa, atau ditinggalin karena aku punya kesalahan, atau ditinggalin karena cowoknya itu suka nyakitin aku, atau maksudnya kayak main fisik gitu. Enggak, rata-rata aku ditinggalin ya karena diselingkuhin. Makanya kenapa aku nggak suka
pasanganku temenan sama cewek. Aku dulu itu sudah pernah ngizinin kayak gitu, dan aku udah berusaha positive thinking, aku nggak berpikir aneh-aneh, dan aku nggak pernah mantau HP-nya cowok aku nggak pernah main sadap-sadap gitu, dan aku nggak pernah ya kepo-kepo sosmednya cowok aku cuma percaya. Tapi sayangnya kepercayaanku sama ketulusanku memberikan dia kesempatan buat punya temen itu malah disalahgunakan. Jadi di situ aku udah trauma banget. Dan kalau misalkan pasanganku yang sekarang punya temen cewek, apalagi itu dulu pernah Aku deket dong. atau masih punya Pasangan sekarang perasaan, kan aku. enggak tahu entah kamu atau siapa, pokoknya ini gitu. Aku nggak Hah? mau pasanganku punya temen cewek, nggak mau dia deket sama cewek lain, dan aku nggak mau ada cewek yang deketin dia pakai perasaan. Udah gitu aja. Berarti aku nggak kamu anggap dong ya. Ya nggak tahu, emang menurut kamu gimana? Ya kayak seolah aku nggak kamu anggap. Ya gimana, kan kamunya masih milih-milih, jadi aku biasa aja. Ya setidaknya ya ini pesan buat kamu, buat mereka juga di luar sana. Jadi gitu ya. Ya kalau misalkan kamu mau dianggap cowokku ya kan, pasangan hidup, tolong kalau aku ngomong itu didengerin, diperhatikan. Kalau aku nggak suka jangan dilakuin. Aku udah berapa kali maafin kamu, udah berapa kali nerima kamu kembali, padahal ini kita masih berjalan berapa bulan. Kamu udah sering-sering kayak gini, sering bikin aku nangis ya kan, biar viewermu tahu kalau kamu bukan itu. Kalian nggak sempet pacaran sama cowok, coba kalau pacaran siksa katanya. Kalau nggak kuat kayak aku nih Wonder Woman ya kan, nggak akan sanggup. Jangan kayak gitu. Iya. Ini viewermu jadi saksinya. Kalau mereka suka, maksudnya setuju kamu sama aku, setidaknya kamu kasih tunjuk. Kamu sosokan puji aku yang paling sempurna, aku yang paling baik. Ujung-ujungnya masih dibantu guys sama cewek lain. Ya Allah, ya aku nggak cantik. Emang sih, kadang yang tulus sama yang punya cinta yang lebih-lebih itu bakalan kalah sama yang good looking. Itu sudah hukum alam sekarang gitu. Kok bisa? Iya, emang kenyataannya kayak gitu. Kamu lebih ngerespon yang good looking daripada aku. Ya tahu aku nggak cantik, tapi di luar sana masih banyak yang anggap aku cantik. Jadi Ya ada aku kayak gitu ya. sekarang ya, cewek sekarang itu cewek yang tulus dan punya cinta yang lebih-lebih itu udah jarang banget tuh ketemu. Mereka tuh cuma ada sama cowok yang ceroboh dan nggak pernah bersyukur. Nah, jadi kalau cowok yang benar-benar pengen punya cewek yang tulus, dia harus berani ngerebut dari cowok model kayak gitu loh. Dan iya kalau ceweknya mau, kalau enggak ya sama kayak aku. Kalau aku sekali milih ini buat terakhir kalinya, udah selanjutnya aku bakalan mati rasa gitu. Gak akan ada lagi sih kisah-kisah cinta berikutnya. Ya kalaupun ada juga ya sudah gitu-gitu aja. Gak akan ada yang spesial, gak akan ada yang istimewa, dan perasaan itu gak akan muncul lagi. Aku aja tadi sempat ngerasa kayak aku masih punya perasaan sama dia udah kayak gini sama aku, udah nyakitin banget. Maksudnya kayak udah secara sikap iya, nggak pernah dengerin aku juga iya. Kayak sebenarnya aku ini dihargai gak sih, aku dianggap gak sih, kayak gitu. Dan aku tadi pas balas pesan di Instagram itu sebenarnya aku sambil nangis, sambil marah juga, sambil gemes gitu. Dan aku nggak peduli, aku nggak butuh kamu muji aku atau mengapresiasi aku bahwa aku ini setia atau aku ini nganggap kamu banget gitu, nggak perlu. Aku cuma ngomong apa yang aku rasain, dan aku nggak mau deket sama siapapun lagi. Udah cukup berhenti sama kamu. Kalau kamunya masih tetap gak ngehargain aku, masih tetap sama kayak sekarang, dan kamu nggak bisa merubah sifat kamu, ya udah fix, berarti memang kamu yang nyuruh aku mundur. Gitu aja ya guys ya. Ya udah, yang saya akhiri aja sampai di sini aja.